Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pufi Silpa Paujia dengan nomor NIM 21081050057 dari kelompok 8 Geometri Euclid Tadis Matematika kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkaran bersama rekan saya yaitu Alif Firdan Ramdhani dengan nomor NIM 2108 105061 dan Rizky Adela dengan nomor NIM 2108 105066. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Rizky Adela. Kepadanya dipersilahkan. Saya Rizky Adela dengan nomor NIM 2108105066. Nah, di sini saya bertugas sebagai pemateri pertama. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada definisi lingkaran. Nah, lingkaran adalah himpunan titik-titik dalam bidang datar yang berjarak sama jari-jari dari suatu titik tertentu, titik pusat. Nah, kemudian lingkaran adalah sosok bidang yang dibatasi oleh satu garis lengkung dan sedemikian rupa sehingga semua garis lurus yang ditarik dari titik tertentu di dalamnya ke garis pembatas itu adalah sama. Garis pembatas tersebut garis pembatas disebut kelilingnya, sedangkan titiknya disebut pusatnya. Kemudian ada lagi pengertian lingkaran secara umum adalah satu di antara sekian jenis bangun datar dua dimensi. Lingkaran terbentuk dari kumpulan titik lengkungan dengan memiliki panjang yang sama terhadap pusat lingkaran itu tersendiri. Nah, kemudian lingkaran tergolong bangun datar yang cukup unik karena hanya memiliki satu sisi melengkung yang saling bertemu tanpa sudut apapun. Jadi garis satu ke satu yang lainnya itu melengkung dan saling terikat gitu. Kemudian unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu ada titik pusat. Nah, apa sih yang disebut titik pusat? Titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua yaitu jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, biasanya jari-jari itu yang berada di tengah gitu ya. Kemudian ada lagi diameter. Nah, diameter itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Kemudian ada lagi yang keempat yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran itu garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Biasanya itu yang di bagian tepi luar. Kayak gitu. Nah, next di sini ada nomor 5. Itu tali busur. Tali busur yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keenam yaitu juring lingkaran. Nah, juring lingkaran yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Kemudian juring lingkaran itu kan busur kan tadi kan di tepinya ya, terus di atasnya itu jari-jari. Nah, busur itu di antara itunya, jadi perpotongan antara itu tuh disebut juring lingkaran. Yang ketujuh yaitu ada tembereng. Tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian yang kedelapan yaitu ada apotema. Nah, apotema itu apa sih? Apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, berbentuk tegak lurus dengan tali busur. Oke, next di sini kemudian ada sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah suatu sudut yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran dengan sisi-sisi sudutnya adalah jari-jari lingkaran tersebut. Nah, contohnya di sini yaitu terdapat gambar sudut NOP adalah sudut pusat dari lingkaran O. Busur intercept, busur yang terletak di hadapan sudut pusat dari sudut NOP adalah busur NP.
Busur intercept adalah sebuah sudut yang ditentukan oleh dua titik dari perpotongan sudut dengan lingkaran dan semua titik-titik pada busur yang berada di interior sudut tersebut. Next, di sini itu ada bukti teorema 8.1.1. Diketahui pada gambar di samping lingkaran O dengan OD AB. Buktikan OD bisektor AB. Nah, kemudian di sini bukti garis OD tegak lurus dengan garis AB, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Buat segmen garis OA dan garis OB. Nah, di sini garis OB kongruen dengan garis OA. Pada segitiga OAB, sudut OAB kongruen dengan OBA. Kongruen dengan sudut OBA. Diperoleh segitiga OAC kongruen dengan sudut segitiga OAC kongruen dengan segitiga OBC. Akibatnya yaitu garis AC kongruen dengan garis BC sehingga OD bisektor AB. Nah, keterangannya di sini yaitu dua sudut siku-siku adalah kongruen. Dua titik dapat dihubungkan dengan segmen. Semua jari-jari pada sebuah lingkaran adalah kongruen. Definisi atau dalil segitiga sama kaki, postulat Su-Sisu. Jika panjang ketiga sisi segitiga sebuah segitiga sama panjang ketiga sisi segitiga yang lain, kedua segitiga tersebut kongruen. Definisi bisektor. Oke, next. Di sini ada hubungan sudut dan busur pada lingkaran. Postulat 8.1. Postulat sudut pusat. Pada sebuah lingkaran, ukuran derajat sebuah sudut pusat adalah sama dengan ukuran derajat busur di hadapan busur intercept. Sehingga dari gambar lingkaran A berlaku U sudut BAC, U tali busur, U ukuran tali busur BC. Next, di sini yaitu hubungan sudut dan busur pada lingkaran yang selanjutnya, yaitu jika ukuran tali busur AB adalah 90 derajat, maka gambar lingkaran O, maka U sudut AOB adalah 90 derajat. Sudut refleks yang memotong sudut tali busur BCA dan tersusun atau terbentuk dari 3 sudut siku-siku U tali busur BCA sama dengan 270 derajat. Pada gambar yang sama, U tali busur AB adalah 90 derajat. Jadi U tali busur BCD adalah 180 dan U tali busur AD adalah 90 derajat. Hal tersebut mengikuti bahwa U tali busur AB ditambah U tali busur BCD ditambah U tali busur AD sama dengan 360 derajat. Maka konsekuensinya kita memiliki generalisasi sebagai berikut, yaitu jumlah ukuran busur-busur berurutan yang membentuk suatu lingkaran adalah 360 derajat. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai hubungan sudut dan busur pada lingkaran. Pada lingkaran Y, jika ukuran sudut XYZ sama dengan 76 derajat, maka ukuran tali busur XZ sama dengan 76 derajat. Dengan menggunakan postulat sudut pusat, jika dua busur memiliki ukuran derajat yang sama, tetapi bagian-bagian dari kedua lingkaran tersebut memiliki jari-jari yang berbeda, maka busur-busur tersebut tidak berimpit. Sehingga pengamatan ini mengarahkan kita pada definisi berikut. Definisinya yaitu pada sebuah lingkaran atau pada lingkaran-lingkaran yang kongruen, busur yang kongruen adalah busur-busur yang memiliki ukuran yang sama. Postulat 8.2.
yaitu postulat penjumlahan busur. Jika tali busur AB dan tali busur BC perpotongan hanya pada titik B, maka ukuran tali busur AB ditambah ukuran tali busur BC sama dengan ukuran tali busur ABC. Ketika ukuran tali busur AB ditambah ukuran tali busur BC sama dengan ukuran tali busur ABC, maka dikatakan bahwa titik B terletak di antara A dan C pada lingkaran O. Titik A, B, dan C yang diberikan pada lingkaran O. Misalkan bahwa jari-jari segmen OA, segmen OB, dan segmen OC kita hubungkan, maka ukuran sudut AOB ditambah ukuran sudut BOC sama dengan ukuran sudut AOC. Pada pernyataan tersebut maka diperoleh ukuran tali busur AB ditambah ukuran tali busur BC sama dengan ukuran tali busur ABC. Selanjutnya yaitu sudut keliling lingkaran. Sebuah sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang titik-titik sudutnya adalah sebuah titik pada lingkaran dan sisi sudut tersebut merupakan tali busur dari lingkaran. Sudut B adalah sudut keliling lingkaran dan segmen ABC adalah tali busur dari lingkaran O. Dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya yaitu teorema 8.1.2. Ukuran sudut keliling suatu lingkaran adalah setengah dari ukuran busur di hadapan sudut keliling tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa ukuran sudut keliling suatu lingkaran adalah setengah dari ukuran sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Bukti dari teorema tersebut yang pertama yaitu buat diameter lingkaran A dan titik D yaitu segmen DE sehingga diperoleh segmen AD kongruen dengan segmen AB kongruen dengan segmen AC. Alasannya karena semua jari-jari pada lingkaran adalah kongruen. Pembuktian yang kedua yaitu akibatnya segitiga ADC dan segitiga ABD merupakan segitiga sama kaki, sehingga diperoleh sudut ADC kongruen dengan sudut ACD dan sudut ADB kongruen dengan sudut ABD. Alasannya karena postulat si yaitu sisi sudut sisi. Pembuktian yang ketiga yaitu ukuran sudut CAE sama dengan ukuran sudut ADC ditambah ukuran sudut ACD sama dengan 2 kali ukuran sudut ADC. Alasannya karena ini definisi kekongruenan. Pembuktian yang keempat yaitu ukuran sudut BAE sama dengan sudut ADB ditambah ukuran sudut ABD sama dengan 2 dikali ukuran sudut ADB. Alasannya karena definisi kekongruenan. Pembuktian yang kelima, sehingga ukuran sudut CAE ditambah sudut BAE sama dengan 2 dalam kurung ukuran sudut ADC ditambah ukuran sudut ADB. Alasannya karena ini adalah sifat aljabar. Pembuktian yang terakhir, maka diperoleh ukuran sudut BAC sama dengan 2 kali ukuran sudut EDC ditambah ukuran sudut DEB, maka sama dengan 2 kali ukuran sudut
BDC, maka ukuran sudut BDC sama dengan setengah ukuran sudut BAC, sama dengan setengah ukuran tali busur BC. Maka pembuktian ini terbukti. Alasannya karena disubstitusikan. Selanjutnya yaitu teorema 8.1.3. Pada sebuah lingkaran atau pada lingkaran-lingkaran yang kongruen, sudut-sudut pusat yang kongruen memiliki busur yang kongruen. Jika tali busur AB kongruen dengan tali busur CD, lingkaran O dan P adalah kongruen. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Selanjutnya yaitu teorema 8.1.4. Pada sebuah lingkaran atau pada lingkaran-lingkaran yang kongruen, tali busur yang kongruen memiliki busur-busur minor atau mayor yang kongruen. Jika segmen BC kongruen dengan segmen QR pada lingkaran kongruen A dan P, maka tali busur BC kongruen dengan tali busur QR. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali Wildan Ramdhani. Kepadanya dipersilahkan. Lanjut ke bukti teorema 8.1.4. Pembuktian segmen CD kongruen dengan segmen EF. Alasannya diketahui. Lalu hubungkan titik-titik C, D, E, dan F dengan pusat lingkaran. Alasannya dua buah titik dapat dihubungkan dengan segmen. Lalu diperoleh segmen AC kongruen dengan segmen AD kongruen dengan segmen AE kongruen dengan segmen AF. Alasannya karena semua jari-jari pada sebuah lingkaran A adalah kongruen. Diperoleh segitiga ACD kongruen dengan segitiga AFE. Alasannya menggunakan postulat sisi-sisi. Selanjutnya sudut CAD kongruen dengan sudut EAF dengan alasan CPCTC, atau jika panjang ketiga sisi segitiga sama panjang ketiga sisi segitiga yang lain, kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Lalu diperoleh ukuran sudut CAD sama dengan ukuran tali busur CD, dan ukuran sudut RAF sama dengan ukuran tali busur EF dengan alasan yaitu menggunakan postulat sudut pusat, sehingga diperoleh ukuran tali busur CD sama dengan tali busur EF, yaitu substitusikan lagi sehingga diperoleh tali busur CD kongruen dengan tali busur EF. Terbukti bahwa definisi dua busur yang kongruen. Selanjutnya, pada sebuah lingkaran, teorema 8.1.5 yang berbunyi pada sebuah lingkaran atau pada lingkaran-lingkaran yang kongruen, busur-busur yang kongruen memiliki tali busur yang kongruen. Contohnya terletak pada dua lingkaran ini. Jika tali busur BC kongruen dengan tali busur QR pada lingkaran kongruen A dan P, maka segmen BC kongruen dengan segmen QR. Lanjut ke teorema 8.1.6. Tali busur yang berjarak sama terhadap titik pusat pada sebuah lingkaran adalah kongruen. Bukti teorema dari 8.1.6 itu diberikan segmen OA tegak lurus dengan segmen CD, dan OB tegak lurus dengan segmen EF pada lingkaran O, dan segmen OA kongruen dengan segmen OB. Buktikan segmen CD kongruen dengan segmen EF. Bukti: sambungkan jari-jari OC dan OE
dengan segmen OA tegak lurus segmen CD, dan OB tegak lurus dengan segmen EF. Sudut OAC dan sudut OBE adalah sudut siku-siku. Diketahui segmen OA kongruen dengan segmen OB, dan OC kongruen dengan segmen OE. Karena semua jari-jari lingkaran adalah kongruen, jadi segitiga siku-siku OAC dan OB adalah kongruen. Selanjutnya, dengan menggunakan CP/CTC, segmen CA kongruen dengan segmen BE, sehingga CA sama dengan BE, maka 2 dikali CA sama dengan 2 dikali BE. Tetapi 2 dikali CA sama dengan CD, karena A adalah titik pusat dari tali busur segmen CD. Dengan kata lain, segmen OA merupakan bisektor tali busur segmen CD karena segmen OA merupakan bagian dari radius. Diperoleh 2 dikali BE sama dengan EF, dan CD sama dengan EF, dan segmen CD kongruen dengan segmen EF terbukti. Lanjut ke teorema 8.1.7. Teorema 8.1.7 yang berbunyi tali busur yang kongruen adalah terletak pada jarak yang sama terhadap titik pusat pada sebuah lingkaran. Jika segmen CD kongruen dengan segmen EF, maka segmen AH kongruen dengan segmen AG. Bukti, hubungkan titik-titik C, D, E, dan F dengan pusat lingkaran yaitu A. Diperoleh segmen AC kongruen dengan segmen AD, kongruen dengan segmen AE, kongruen dengan segmen AF. Sehingga diperoleh segitiga ACD kongruen dengan segitiga AFE. Karena segitiga ACD kongruen dengan segitiga AFE, maka luas segitiga ACD sama dengan luas segitiga AFE. Maka diperoleh dari rumus segitiga, yaitu setengah dikali alas yaitu CD dikali AH sama dengan setengah dikali EF dikali AG. CD dikali AH sama dengan CD kali AG. Lalu AH sama dengan AG, dan segmen AH kongruen dengan segmen AG terbukti. Selanjutnya ada teorema 8.1.8. Teorema 8.1.8 berbunyi sebuah sudut atau sudut keliling yang menghadap busur tengah lingkaran adalah sebuah sudut siku-siku. Teorema 8.1.9, jika dua sudut keliling memotong atau menghadap busur yang sama, maka sudut-sudut tersebut adalah kongruen. Dari gambar di samping akan dibuktikan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Bukti, dengan menggunakan teorema 8.1.2 diperoleh ukuran sudut 1 sama dengan setengah kali ukuran tali busur XY, dan ukuran sudut 2 sama dengan setengah dikali ukuran tali busur XY, sehingga diperoleh U sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2, atau dapat disimpulkan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2 terbukti. Cukup sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.